Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat Kerinci Tani ya. Kali ini kita akan melakukan pengocoran bunga kol dengan KNO putih, Merauke, Max dan Salmar ya. Mengapa kita tidak memilih untuk melakukan pemupukan? Kenapa memilih pengocoran? Nanti kita akan bahas ya. Tapi untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, jangan ragu-ragu untuk subscribe. Nanti supaya kita bisa membantu kawan-kawan untuk berbudidaya tanaman, khususnya holti ya. Dan untuk dosisnya ya sahabat semua, ini kalau untuk kocor KNO putih ini 2,5 gram per liter. Berarti kalau satu tangki itu sekitar 40 sampai 50 gram ya. Sekitar 4 sampai 5 sendok makan ya. Ini kita kasih 4 atau 5 sendok makan untuk satu tangki ya. Ini ya sekitar 3 sampai 5 lah ya sendok makan boleh. Terus untuk salmarnya ini dosisnya dikasih setengah sampai 1 tutup ya. Nah itu saya rasa sudah sangat baik sekali ya. Alasan kenapa kita tidak melakukan pemupukan saja, memilih untuk pengocoran ya dengan beberapa bahan ini. Jadi karena cuacanya saat ini panas ya. Biasanya kan mengocor menggunakan urea atau Posca ya. Itu kan membutuhkan air, atau setelah pemupukan kalau tidak hujan tentunya tidak termakan. Dan bahkan bisa menguap ya kalau urea. Jadi kering dia. Setelah kita pupuk nggak ada hujan, kena panas menguap. Jadi buang-buang pupuk ya, tidak optimal lah. Kita akan coba menggunakan beberapa ini ya, seperti Max ini ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Jadi untuk resiko pemupukan ya kawan. Jadi untuk bunga kol yang baru mulai tumbuh ini, baru mulai semai ya, ini nanti akarnya masih sedikit dan resiko untuk klorosis atau terbakarnya akar tanaman bila menggunakan urea itu sangat besar. Jadi kita menggunakan yang pengocoran sementara dulu ya, dengan menggunakan KNO putih, KNO 3 ini ya, terus Max dan Salmar. Kita akan menjelaskan satu persatu ya sahabat. Jadi untuk KNO 3 ini merupakan nitrogen yang cepat diserapnya oleh tanaman, atau dia tidak membutuhkan proses lama lagi untuk memakan KNO 3 ini. Maksudnya sudah siap saji ya. Jadi kita kocorkan langsung diserap oleh tanaman ini untuk KNO 3. Jadi terus KNO 3 yang sudah kemasan ini mengandung juga beberapa mikro ya, seperti boron dan lain-lain lah. Jadi menurut saya ya rekomen sekali ya untuk menggunakan ini. Jadi seperti boron sendiri kan dia tugasnya untuk mengangkut nitrogen ya, supaya cepat dimakan oleh tanaman. Terus yang kedua Merauke ini. Kenapa kita menggunakan Merauke ya? Ini adalah Max ya, dari
magnes ini ada kandungan yaitu magnesium dan sulfur. Untuk magnesiumnya ini untuk zat yang dibutuhkan untuk hijau daun, untuk proses fotosintesis ya. Jadi karena kita menanam daun-daunan, jadi sudah kita coba ya untuk magnes ini sudah beberapa tahun ya. Ini sangat bagus. Terus sulfurnya ini untuk bintil akar, jadi untuk mempercepat akar tanaman menyebar lah ya. Jadi kemarin sudah kita semprot dengan magnes ini ya, sudah lumayan lah ya. Jadi untuk kedua ini saya kira sudah cukup. Terus Salmar ini adalah produk dari SAS ya kawan. Ini untuk meningkatkan spek ya. Jadi kalau kita menggunakan Salmar ini menaikkan speknya. Jadi umpamanya kita menggunakan dosis setengah pupuk kimia, menggunakan Salmar ini seperti dampaknya atau efeknya itu seperti menggunakan 100% ya. Maksudnya begini, kalau kita menggunakan dicampur ini menggunakan pupuk 5 kilo, itu dampaknya seperti kita menggunakan pupuk 10 kilo ya sobat. Karena dia ini banyak sekali kegunaannya ya, untuk menahan unsur hara, untuk mengkomposisi zat atau kita bacakan saja ya manfaat Salmar satu persatu ya. Ini yang pertama itu untuk meningkatkan ketahanan dan toleransi tanaman terhadap lingkungan, baik hama, penyakit maupun cuaca, serta merangsang perkecambahan benih ya. Untuk yang kedua, sebagai bahan pembentukan enzim dan hormon untuk mempercepat sintesa senyawa-senyawa biokimia yang akan berperan dalam peningkatan imunitas tanaman maupun senyawa-senyawa yang berperan dalam pembentukan jaringan baru tanaman. Yang ketiga, membantu mempercepat pemulihan tanaman dari serangan hama, penyakit, terutama penyakit virus, menjaga tanaman tetap segar meski dalam kondisi cuaca ekstrim, dan peran aktif dalam setiap nutrisi pertumbuhan tanaman. Yang keempat, mempercepat proses recovery, pemulihan, dan mengurangi tingkat stres tanaman pasca pemindahan tanaman. Ya, ini untuk kita kemarin sudah pakai untuk pemindahan, merangsang dan memperbanyak pembentukan tunas maupun bunga, mengurangi kerontokan bunga, bakal buah, dan mengurangi kegagalan proses penyerbukan. Ini kita sudah pakai kemarin untuk cabai ya, sungguh luar biasa. Yang keenam, membantu proses distribusi bahan hasil fotosintesat ke jaringan tanaman sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jadi ini kita pakai magnes itu untuk fotosintesat, dia membantu pendistribusian ya, cepat untuk disebarkan. Kelapan, kandungan karbon C aktif dan merangsang percepatan proses fotosintesis dan berperan sebagai biopestisida, perlindungan tanaman yang akan menghambat perkembangan hama, penyakit, serta meningkatkan pH di dalam jaringan tanaman. Ini untuk meningkatkan pH ya, jadi tanaman nggak mudah layu ini ya. Sudah kita tes juga untuk bunga kol, kentang, dan sebagainya. Yang kesembilan, menjaga tanaman tetap segar dan menghambat penuaan dini jaringan tanaman. Ini sudah kita pakai untuk cabai sebelum merangsang peremajaan jaringan tanaman yang sudah tua. Ini banyak sekali ya, jadi ya sangat rekomen ya sekali kita pakai, sedikit banyak manfaat ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa cepat rimbun ya pakai ini. Saya kira sudah sangat luar biasa sekali ya, recommended untuk kawan-kawan sekalian. Hanya ini yang bisa kami berikan untuk kawan-kawan ya, pengalaman, semoga bermanfaat.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.